Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan dengan kerinduan akan firman-Nya. Seperti rusa yang rindu akan aliran-aliran sungai kehidupan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Tanpamu kami tidak dapat berbuah. Kami mau tinggal di dalam Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Teguhkan sebentar kami merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 21. Judul perikop perumpamaan tentang pelita. Demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu,
perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Perumpamaan tentang pelita. Saya baca sekali lagi ayat 16-17. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Apa maksud dengan perumpamaan ini, Bapak Ibu, saudara sekalian? Banyak penafsir juga mengambil pandangan bahwa ayat 16-17 ini sama dengan perumpamaan yang ada di Matius pasal 5 ayat 15. Yang berbunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan banyak penafsir beranggapan bahwa Matius 5 ayat 15 ini mempersoalkan atau membicarakan soal kehidupan. Karena konteksnya berbicara orang Kristen sebagai terang dunia. Kalau pelita menunjukkan pada kehidupan orang Kristen, orang percaya, maka artinya hidup orang Kristen tidak boleh disembunyikan. Harus dinyatakan sebagai suatu kesaksian. Tetapi berbeda dengan Lukas pasal 8 ayat 16-17 yang kita baca ini. Pelita di sini menunjukkan pada firman Tuhan. Yang artinya bahwa firman Tuhan tidak boleh disembunyikan. Tetapi sebaliknya harus dinyatakan kepada dunia. Tuhan sendiri tidak menyembunyikan firman Tuhan. Kerap kali firman Tuhan seperti sulit dimengerti karena sebenarnya adalah cara mereka yang salah dalam mendengar firman itu yang menyebabkan rahasia firman itu seperti tersembunyi. Oleh sebab itu di ayat 18 Yesus mengatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Firman Tuhan harus diberitakan, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh hanya untuk diri kita saja. Setelah murid-murid mendengar dan mengerti firman Tuhan, mereka harus memberitakannya. Matius 10 ayat 26-27 mengatakan, jadi jangan kamu takut kepada mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang kubisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Jadi Tuhan Yesus memberi perintah mengumandangkan kebenaran firman bagi dunia. Dalam konteks Lukas ini, murid-murid telah menerima penjelasan Yesus tentang perumpamaan yang pertama. Dan sekarang ia menerapkan lebih lanjut pada kasus yang lain, yaitu mereka yang adalah garam dan terang dunia harus memberitakannya. Tidak boleh maksud baik firman Tuhan itu diletakkan di bawah gantang, di mana terang itu akan hilang atau tidak berguna, tetapi pada kaki Dian untuk menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Kita yang telah banyak belajar mendengar firman Tuhan, kita juga mesti memberitakannya.
Kepada orang-orang yang telah diberi banyak, makin banyak atau makin besar juga tanggung jawab yang dituntut dari mereka. Saya menekankan kembali ayat 18. Demikian, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Ayat ini berhubungan dengan mendengar firman Tuhan. Murid-murid yang sungguh-sungguh dalam belajar firman Tuhan, sabar, rendah hati, dan rajin tapahan tindinya akan diberi kuasa-kuasa yang selalu bertambah-tambah. Sementara murid yang malas dan merasa diri cukup akan dihukum dengan penyusutan perlahan-lahan dari sedikit terang yang pernah bersinar dalam jiwanya. Makin banyak seorang murid belajar, makin ia bisa belajar lebih banyak lagi. Tetapi jika ia menolak untuk terus belajar, ia akan kehilangan pengetahuan yang ia miliki. Dan itu semua dimulai dengan cara kita mendengar. Ada beberapa cara mendengar firman Tuhan. Sebagian orang hampir tidak mendengar sama sekali. Sebagian lain mendengar hanya untuk mendapat penghiburan. Sebagian lagi mendengar untuk mencari kesalahan, meneliti mencari kesalahan. Sebagian lagi mendengar untuk mendapat hikmat yang benar dan menggunakannya dengan baik. Demikian seharusnya setiap kita di dalam Tuhan haus untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendapat hikmat dan mencari kebenaran untuk kita gunakan dengan baik. Di akhir perikop dikisahkan di sana, ibu dan saudara-saudara Yesus datang mencari Yesus. Jawaban Yesus bukanlah tidak sopan, tetapi Yesus ingin menekankan persekutuan orang-orang kudus dibanding hubungan secara jasmania. Yang kedua, Yesus ingin menekankan pentingnya mendengar dan mentaati firman Tuhan. Mereka yang mendengar dan mentaati firman Tuhanlah yang disebut ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Inilah berita firman hari ini. Firman Tuhan diterima bukan untuk disembunyikan, disimpan saja, tetapi diberitakan, dikumandangkan, supaya menjadi terang bagi banyak orang. Oleh sebab itu bersikaplah yang benar dalam hal mendengar. Mendengar dengan kerinduan, mendengar seperti orang mencari permata, maka Tuhan akan terus menambah-nambahkan kebenaran firman hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Buat kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Buat hari yang baru. Buat semua yang mendengar doa pagi bersama-sama hari ini. Rahmat Tuhan menyertai kami semua. Saat kami bersikap yang benar terhadap kebenaran firman, maka Engkau menambah-nambahkan kepada kami hikmat, pengetahuan, pengertian, takut akan Tuhan, kekudusan, kemuliaan hidup, dan semua kekayaan kasih karunia di dalam Engkau. Engkau tambah-tambahkan dalam kami. Semua itu dimulai dari sikap kami yang benar terhadap firman Tuhan. Biar hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang ditabur benih firman-Mu dan bertumbuh dan berbuah-buah. Bagi kehidupan kami, dinikmati, indah dan manis bagi semua orang. Orang-orang di sekitar kami diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Allah Roh Kudus, teguhkanlah kami, bimbinglah kami, menjadi pendengar firman dan juga sekaligus melatih kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami. Hari ini secara khusus kami berdoa untuk penghidupan daripada umat Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, yang bersama-sama dalam doa pagi online ini. Engkau memberkati Tuhan usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati tangan kami sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil.
dan itu memuliakan Engkau. Karena setiap berkat yang Kau limpahkan melalui usaha pekerjaan kami juga akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mulai persembahan 1/10, mulai persembahan syukur, karena kami percaya segala berkat datang daripada Tuhan. Berkati yang membuka tokonya hari ini, kirimkan pelanggan yang banyak, sehingga ada penjualan, ada hasil yang dapat dinikmati. Berkati yang membuka bengkelnya, berkati yang membuka showroomnya, berkati yang membuka toko obatnya, berkati yang membuka apotek, dan yang berkati yang membuka rumah makannya, sehingga banyak pelanggan dan itu semua memberkati umatmu. Berkati yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, berkati yang bekerja sebagai karyawan-karyawan di perusahaan swasta, di kantor-kantor, di rumah sakit, di mana juga berada, Tuhan berkati. Berkati jemaat yang berusaha wira swasta, wira usaha, dengan membuat kerajinan di rumah, baju-baju, menjahit baju, maupun juga yang mengajar sebagai guru, privat, Tuhan berkati. Yang membuat kue di rumah, kue-kue kering juga Tuhan berkati. Berkati yang Tuhan percaya mengelola perusahaan, Tuhan berkati. Yang mengelola pabrik, Tuhan berkati. Yang mengelola koperasi, Tuhan berkati. Apapun pekerjaan jemaatmu, Tuhan berkati. Yang bertani, beternak, Tuhan berkati. Bahkan yang bekerja di jalan sebagai driver, baik di driver perusahaan maupun juga ojek online, maupun juga jasa-jasa yang lain, Tuhan memberkati. Sehingga ada berkat Tuhan yang cukup berkelimpahan, sehingga tidak ada yang berkekurangan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan, bersyukur, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan, karena pekerjaanlah merupakan alat untuk kami memetik berkat-Mu, untuk kami memuliakan Engkau. Berkati dan beri pekerjaan yang tepat, kreativitas dan juga hikmat dalam bekerja. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami menyertai usaha pekerjaan umat-Mu yang hari ini dibuka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.